Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan bahtisaban ghufiralahu ma taqaddama lidambi. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah merespon perintah Allah SWT, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Bulan puasa adalah bulan dimana bulan yang diberkahi oleh Allah SWT. Salah satu dari rukun Islam yang 5 ialah menjalankan puasa. Puasa dalam istilah bahasa disebut asyamu, sama dengan al-imsak. Artinya menahan diri dari tidak makan dan minum atau hubungan suami istri di siang hari. Bulan suci Ramadan disebut bulan month of training. Bulan kita semuanya digembleng oleh Allah SWT, ditempa supaya kita menjadi orang yang takwa. Oleh karena itu, pastikan pemantapan jasadia kita, yaitu pastikan diri kita sehat. Yang kedua, pemantapan malia kita, persiapan untuk infak, sedekah, zakat, dan kita bisa umroh dan bisa juga melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah pemantapan fikih keilmuan. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Telah diturunkan Al-Qur'an sebagai obat yang ada di dalam dada kalian, dan wal khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran ini jadikanlah sebagai way of life, pedoman hidup kita. Dan marilah Quran ini jadikan imam kita. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran supaya kita mengikuti aturan dan visi misi Al-Quran. Visi misi Al-Quran, Tanzil al-Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Perkasa. Disinilah Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT agar manusia tidak sesat dari kehidupan. Dan Al-Quran adalah fungsinya pertama untuk membebaskan manusia dari kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Karena syirik dosa yang sangat besar, maka itu manusia jangan sampai berbuat syirik kepada Allah SWT. Apabila manusia berbuat syirik kepada Allah, musyrik, maka seluruh amal kebaikannya hilang. Dan apabila dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak keluar-keluar di dalam neraka itu. Para pemirsa rahimakumullah, syirik terbesar pada saat ini adalah syirik ketika manusia tidak menerapkan hukum Allah. Fahkum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumilah manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakai hukum selain Allah, hukum selain hukum Allah, yaitu karena kalian mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu kalian, atau kalian membuat hukum sendiri yang menyebabkan kalian menyesatkan dirimu sendiri dan menyesatkan manusia banyak. Begitu juga diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT untuk membebaskan manusia dari ras diskriminasi, agar tatanan kehidupan di dalam kehidupan manusia ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kecantikan seseorang, bukan karena kegantengan seseorang, bukan karena kekayaan seseorang, bukan karena jabatan seseorang, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kalian yang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mulia. Disinilah tentunya Allah tidak menilai kepada manusia disebabkan karena kecantikan atau kekayaan atau keturunan darah biru, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai manusia disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini digembleng kita semuanya supaya kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 183 yang bunyinya dimulai dengan huruf munada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ingat-ingatlah orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana generasi dulu juga aku wajibkan untuk melakukan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri gemblengan dari Allah SWT sekaligus reward dari Allah SWT. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan diberikan reward hadiah menjadi orang yang tawaduk, rendah hati, luas pandangan, banyak ilmu, mempunyai ilmu padi. Itulah keberhasilan orang yang bertakwa. Qofnya adalah lambang daripada qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah, bersyukur, berterima kasih. Artinya bahwa manusia itu disetting oleh Allah SWT supaya menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya itu pada dasarnya adalah orang yang bersyukur atas pemberian Allah. Dan orang yang miskin itu adalah orang yang sifatnya selalu kurang di dalam kehidupan, sehingga dia mengambil haknya orang lain. Yang ketiganya yaitu huruf wawunya lambang daripada warok. Warok terpelihara dari makanan syubhat, apalagi makanan yang haram. Pada saat ini banyak orang menerapkan halal haram, hantam terus, tidak tahu halal haram. Tetapi orang yang berpuasa dididik oleh Allah SWT, digembleng sama Allah SWT, dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal masuk, yang haram maka keluar. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, puasa ini fungsinya untuk menjauhkan manusia dari maksiat hulul kepada Allah SWT atau white collar crime by grade, kejahatan kera putih yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu halal dan haram. Dan yang keempatnya adalah huruf ya-nya adalah melambangkan daripada yakin. Keyakinan di sini adalah kita dijadikan orang yang luar biasa hanya kepada Allah, minta bergantung kepada Allah, menyembah kepada Allah. Itu semua bisa dilakukan karena keyakinan yang mantap hanya Allah SWT, yaitu yang selalu memberikan rezeki, selalu Allah SWT membimbing kepada kita sehingga keyakinan dia diselamatkan dunia dan diselamatkan akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, yaitu diturunkan Al-Quran juga fungsinya untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Maka itu ayat pertama kali yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang telah diciptakan, bacalah apa yang ada di sekitar kita. Maksudnya adalah umat Islam disuruh melihat apa yang dilihatnya, sebagaimana ulul albab telah membaca alam semesta ini, sehingga dia menjadi orang yang mempunyai pemikiran lintas dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam barzah. Begitu juga keilmuan, kehebatan manusia itu harus mempunyai pandangan yang tembus sampai ke alam akhirat. Disinilah tentu gemblengan Allah SWT menjadikan kaum muslimin seluruh dunia harus menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, dan menyelamatkan manusia dan membawa manusia bagaimana semuanya itu berpikiran tentang akhirat, sehingga mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan ilmu dijadikan panduannya sehingga mereka terarah dengan berkat mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Para jamaah, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya dibimbing oleh Allah SWT dengan bagus. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, marilah kita ngikutin Al-Quran yang pasti adalah sumber kebenaran di dalam kehidupan. Para pemirsa rahimakumullah, yang berikutnya yaitu diturunkan Al-Quran. Fungsinya agar manusia itu terbimbing. Karena di era zaman Mulkan Jabarian, era zaman Mulkan Ruwaibido, pada saat ini banyak manusia telah disesatkan oleh Sang Dajjal. Banyak manusia telah disesatkan oleh Ya'jud dan Ma'jud. Maka itu pentinglah manusia itu mempunyai panduan yang khas, panduan yang benar, panduan yang hakiki, panduan yang kekal. Apakah itu panduan hakiki, panduan yang kekal? Itulah panduan Al-Quran, sehingga manusia itu hidupnya terarah. Manusia itu hidupnya bagus di dalam kehidupan. Apabila kita ngikutin Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan tidak salah lagi manusia itu memilih panduan Quran sebagai way of life, pedoman hidupnya. Para pemirsa rahimakumullah,
Disinilah tentunya bagi kita semuanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT ini perlu harus dilakukan. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, marilah kita semuanya satu dengan yang lain saling sinergi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba untuk menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Para pemirsa rahimakumullah, begitu juga diturunkan Al-Quran Tanzilal Azizir Rahim, dari yang maha perkasa lagi maha penyayang. Fungsinya untuk membebaskan manusia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai manusia itu berbuat berzina, mencuri, merampok, mengambil hak orang lain. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, beruntunglah dengan adanya Al-Quran itu membimbing kepada kita semuanya, sehingga Al-Quran itu dijadikan pedoman sehingga menyelamatkan bagi kita semuanya. Maka itu bagi seluruh manusia yang ada di dunia itu, jangan sampai dia maksiat kepada Allah SWT. Karena apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, itu dosanya sangat besar. Para pemirsa rahimakumullah, kita semuanya tahu bahwa kehidupan ini tidak lama. Kita semuanya tahu bahwa hidup ini dari mana kita hidup ini untuk apa, dan hidup ini kita mau kemana. Tentunya ya, tidak ada jalan lain kecuali hidup ini harus memang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia fungsinya untuk beribadah kepadaku. Manusia dan jin fungsinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia dan jin tidak bertasbih, tidak beribadah kepada Allah, tidak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya manusia dan jin seperti itu adalah manusia yang error. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, jadi kita tahu tujuan hidup ini untuk apa dan kita mau kemana. Disinilah tentunya bagi kita semuanya menjadikan diri kita adalah diri yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semuanya satu dengan yang lain, saling menghargai dan saling menghormati. Disinilah perlunya kita saling menasehatin. Apalagi kita mengetahui bahwa perjalanan hidup manusia yang begitu panjangnya dari alam roh, di mana kesaksian di alam roh pada waktu itu, alastu birabbikum qalu bala sayyidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita menjawab qalu bala sayyidna, ya Allah, saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka aku berjanji, kalau memang kami nanti dikasih kesempatan hidup di dunia yang sebentar itu, saya akan beribadah kepadamu. Dan ternyata perjanjian itu banyak dikhianatin oleh manusia ketika dikasih kesempatan hidup di dunia, tidak sebagaimana perjanjian pada waktu di alam roh. Bersyukurlah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah menempati perjanjian itu. Maka di sini tentunya bagi kita semuanya, ya, kita harus tahu betul bahwa kehidupan ini hanya sebentar. Kehidupan ini tidak kekal. Untuk mensukseskan kita, sukses dunia dan sukses akhirat, marilah kita semuanya menempati janji kita yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah pesan-pesan singkat dari kita semuanya sebagai motivasi di dalam kehidupan ini, supaya manusia, ya, penduduk bumi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya manusia ini diberikan keleluasan, supaya manusia itu diberikan jalan yang terang sehingga dia mencapai kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai pesan moral bagi kita semuanya, marilah kita semuanya merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.